Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. As-salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa habibina Muhammadin Arsalahu Allahu rahmatan lil alamin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Amma ba'd. Majelis Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Kondisi umat Islam saat ini belum mampu membawa agamanya dengan baik dan benar. Ketidakmampuan itu menjadi salah satu penghalang hadirnya Islam dengan penuh kesejukan dan kedamaian. Benar adanya apa yang dikatakan oleh Muhammad Abduh. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Ajaran Islam tertutup oleh perilaku umat Islam sendiri. Bahkan Muhammad Iqbal menyatakan bahwa kemunduran umat Islam bukanlah disebabkan oleh ajaran agamanya, tetapi kesalahan terletak pada pribadi umatnya. Hadirin, keberagaman yang kokoh adalah fitrah manusia dan pola beragama yang sejuk dan penuh kasih sayang juga menjadi fitrah manusia. Namun bila kita ikuti rilis BNPT Republik Indonesia tanggal 29 Desember 2023 tercatat 2.670 konten digital bermuatan intoleransi, Radikalisme, Ekstremisme dan terorisme. Potensi terpapar radikalisme juga lebih tinggi terdapat pada wanita, generasi muda zaman now, khususnya Gen Z dan mereka yang aktif di internet. sungguh berbahaya jika membunuh manusia mengatasnamakan agama. hanya demi kepentingan dan golongan, dengan mudahnya melenyapkan nyawa manusia. Karena asiknya bermain game, TikTok dan konten lainnya mengakibatkan Hilangnya sopan santun, Etika dan tata krama antar sesama. bahkan kepada orang tua. Berangkat dari kondisi yang merisaukan tersebut, izinkan kami menyampaikan solusinya melalui syarahan Al-Quran dengan judul Menampilkan Islam Rahmatan lil Alamin. Sebagai rujukan dari syarahan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Udkhulu fis silmi kaffah
dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam, kedamaian secara menyeluruh. Dan janganlah ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu. Majelis Hakim yang terhormat, hadirin yang diberi rahmat. Menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Imam At-Tabari, ayat tersebut turun berkenaan dengan Abdullah bin Salam, Sa'labah ibnu Yamin, Asad bin Ka'ab, Usaid bin Ka'ab, Sa'ad bin Amir dan Qais bin Zaid. Mereka adalah orang Yahudi. Pada suatu hari, mereka berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hari Sabtu adalah hari yang kami agungkan. Maka biarkanlah kami melakukan ibadah pada hari itu. Dan Taurat adalah kitab Allah. Maka biarkanlah kami bangun malam dengannya." Maka turunlah surat Al-Baqarah ayat 208. Kata As-Silmi yang diterjemahkan dengan kedamaian atau Islam, makna dasarnya adalah damai atau tidak mengganggu. Seseorang yang beriman diminta untuk memasukkan totalitas dirinya secara menyeluruh, sehingga semua kegiatannya berada dalam koridor kedamaian. Ia damai dengan dirinya, keluarganya, dengan seluruh manusia, bahkan Biarkan ia bermanja ria dengan hewan-hewan. Dan menikmati indahnya panorama tumbuh-tumbuhan serta alam raya. Buya Hamka dalam bukunya Tafsir Al-Azhar Juz 2 halaman 157 mengatakan bahwa Islam kafah mengandung pesan kalau kita telah mengaku beriman dan telah menerima Islam sebagai agama, hendaklah seluruh isi Al-Quran dan tuntunan Nabi diakui dan diikuti. Hadirin rahimakumullah, Islam adalah agama yang bersifat universal, humanis, dinamis, kontekstual, dan abadi sepanjang masa. Umat muslim harus menganut ajaran Islam secara totalitas. Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Tidak boleh menduakannya dengan menganut kepercayaan di luar Islam. Quran Surah Al-Imran ayat 85. Dan tidak boleh adanya keraguan terhadap Al-Quran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Bukti kepercayaan umat Islam terhadap ajarannya adalah selalu berlaku sopan santun, penuh kedamaian, lemah lembut dan tidak saling menganiaya, baik antara agama, Antar manusia, Kelompok, etnis dan suku. serta tidak menggunakan kekerasan dan menjustifikasi watak kekerasannya dengan dalil-dalil Al-Quran. Hadirin, jikalau seluruh umat Islam menjalankan agamanya dengan baik dan seutuhnya, tentu keberadaannya akan membawa rahmat bagi semesta alam. Hal ini dipahami dari firman Allah Subhanahu wa taala Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 sampai 108 yang berbunyi, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. قُلْ إِنَّمَا يُوحَى
فهل أنتم مسلمون صدق الله العظيم. Kami tidak mengutus engkau, Nabi Muhammad, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Katakanlah, Nabi Muhammad, sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku hanyalah ketetapan bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka, apakah kamu telah berserah diri kepadanya? Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Majelis Hakim yang terhormat, hadirin yang diberi rahmat, Syekh Abu Fida Ismail Ibnu Katsir dalam kitab Lubabut Tafsir min Ibni Katsir jilid 6 halaman 123 saat menafsirkan surat Al-Anbiya ayat 107 tersebut mengutip hadis riwayat Muslim yang berbunyi, إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. Sesungguhnya aku tidak diutus sebagai orang yang melaknat. Aku diutus hanyalah sebagai rahmat. Ibnu Manzur dalam kitab Lisanul Arabi volume 5 halaman 173 menegaskan bahwa kata rahmat adalah الرقة والتعتف. Kelembutan yang berpadu dengan rasa keibaan. Al-Asfahani dalam kitab Al-Mufradatu fi Gharibil Quran volume 2 halaman 253 sampai 254 mengatakan bahwa kata rahmat bermakna الرقة المجردة. Belas kasih semata-mata. الإحسان المجرد دون الرقات. Kebaikan tanpa balas kasih. Artinya, jika rahmat disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bermakna. Kebaikan semata-mata. Dan jika disandarkan kepada manusia, maka yang dimaksud adalah simpati semata. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah volume 8 halaman 520 sampai 521 menegaskan bahwa keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ajaran yang dibawanya menjadi rahmat bukan semata bagi manusia tetapi juga bagi alam raya beserta isinya. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد فديت بالسلام والمدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. Dengan demikian, jika konsep Islam rahmatan lil alamin diaplikasikan dengan baik dan benar, maka umat Islam tidak akan menjadi umat yang egois, apologis, sinis dan sadis. Akan tetapi, umat Islam akan selalu mencintai, mengasihi, Simpati dan empati. peduli dan suka memberi. Tidak akan ada manusia yang tersakiti dan tidak akan ada alam raya dirusak karena eksploitasi tiada henti. Majelis Hakim yang mulia,
Hadirin yang dirindukan surga, dari syarahan yang telah kami paparkan dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, Allah memerintahkan agar setiap hambanya yang beriman untuk menjalankan Islam seutuhnya. Bila ini dilakukan, tentu keberadaan umat Islam dengan ajaran yang dibawanya akan menjadi rahmat bagi sekalian alam. kedua, Islam rahmatan lil alamin bukan saja berkaitan antara interaksi manusia dengan manusia, tetapi juga meliputi manusia dengan hewan, tumbuh-tumbuhan serta alam raya beserta isinya. ketiga, hilangkan perilaku biadab menuju insan yang beradab. Indah bersemi si bunga melati, harum baunya berwarna-warni. Sampai di sini syarahan kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.